all around Indonesia. From Sabang to Merauke, Proudto FM, Proudto FM, suara kreativitas, suara kreativitas. Hai Sobat Kreatif, selamat sore, apa kabar kamu di sore hari yang asik banget ya. Hari ini di hari Rabu, ketemu bareng aku Kim Nana yang sore hari ini akan menemani kamu di Numpang Nampang. Kali ini bersama seorang yang sangat spesial banget nih Sobat Kreatif. Duh, pasti udah nunggu-nunggu ya mas siapa. Langsung aja nih Sobat Kreatif, aku akan pertemukan kamu sama guest star kita sore hari ini di Numpang Nampang. Dia ini adalah seorang aktris film yang bermain di film Nyai, yaitu Kak Anissa Hertami. Film Nyai ini sendiri adalah film karya dari Gari Nugroho yang tayangannya di televisi Republik Indonesia. Bener gak sih Kak Anissa? Halo. Halo. Aduh, seneng banget. Kak Anissa nih sibuk banget loh, tapi mau menyapa sahabat kreatif di Kota Mataram dan sekitarnya di Numpang Nampang sore hari ini. Ya, Sahabat kreatif, karena selamat sore sahabat kreatif. sahabat-sahabat yang mendengarkan ini adalah orang-orang kreatif. Oke, Kak Anissa, apa kabar dulu nih? Baik, apa kabar? Aduh, lagi pandemi ya Kak ya. Ini lagi di mana posisi, di rumah atau di mana? Kebetulan aku lagi ada pekerjaan di luar kota. Jadi sebetulnya kan domisili aku di Jogja. Oh, tapi karena oke. sekarang sedang ada pekerjaan di luar kota gitu. Oke, tapi Kak Anissa ini walaupun dari Yogyakarta aslinya, domisilinya juga di Yogyakarta, berarti boleh ceritain dong bagaimana Kak Anissa bisa terlibat sama film yang memang digarap khusus oleh sebuah karya dari sutradara andal Indonesia yaitu Mas Gari Nugroho, yaitu Nyai ini. Oke. Sebetulnya kalau berbicara tentang filmnya ya, ini merupakan film aku yang kesekian. Jadi ada beberapa sebetulnya yang sudah berkarya. Awalnya memang kalau bagaimana aku terjun di dunia film itu sebetulnya melalui proses casting Mbak awalnya. Oh, jadi nggak yang kayak artis-artis lain yang set gitu. Justru Kak Anissa melewati proses-proses itu ya. Ya, aku pikir semuanya juga orang masing-masing memiliki prosesnya sendiri ya. Yang kebetulan untuk di aku prosesnya justru menarik sebetulnya, menarik dalam artian begini. Di Jogja ini kan memang banyak teman-teman dari dunia teater yang kemudian karena juga banyak produksi film yang dilaksanakan di kota Jogja sehingga mereka justru menyeberang dari teater ke film. Nah, sementara saya prosesnya sedikit terbalik. Karena saya sebetulnya belajar acting secara otodidak. Ketika pertama kali saya berjumpa dengan film itu, justru saya berangkat dari dunia di balik layar. Saya ikut casting, kemudian saya terpilih film, baru kemudian dari film saya kemudian masuk ke dunia teater atau seni pertunjukan sebetulnya. Itu sejak usia berapa tuh Kak kamu tertarik dan ikut-ikut casting di film? Enggak sih, sebetulnya waktu itu ikut casting karena iseng. Ya, jadi memang kalau berbicara soal bagaimana aku menemukan passionku di dunia acting sendiri, sebetulnya ketika aku menilik kembali aku kecil itu kan aku suka main boneka kertas ya. Kalau orang bilang itu boneka bongkar pasang ya. Kalau kita jadi yang kayak boneka kertas yang bisa digunting-gunting, dipakein baju macam-macam kayak gitu. Nah, di situ aku kemudian memainkan peran-peran melalui boneka itu. Jadi misalnya aku menjadikan yang ini tokohnya jahat, kemudian aku berimajinasi membuat dialog jahat kayak semacam bawang merah, bawang putih kayak gitu. Nah, aku pikir justru dari permainan-permainan di masa kecilku itulah yang kemudian menjadikan aku secara tidak sadar belajar acting secara otodidak. Oke, tapi emang passion kamu itu udah ada di dunia acting ini ya Kak ya?
Tapi yang pertama kali istilahnya kan kamu punya passion tapi belum menyadari itu kemampuan kamu. Nah, yang meyakinkan kamu untuk ayolah kan Nisa, kamu ikut ini kamu pasti bisa gitu kan di beberapa peluang. Yang mendorong kamu akhirnya ikut casting. Ya, jadi waktu itu sebetulnya awalnya untuk casting ya, aku ada temen aku namanya Kaisar Laila. Jadi dia bilang kalau waktu itu tahun 2011 itu ada casting untuk film Sugia waktu itu. Nah, teman aku tuh bilang sama aku kayak gini, Anissa ini ada peran yang memang dia mencari look dengan wajah Jawa seperti kamu berambut panjang kayak gitu. Ikut casting, kamu coba deh ikut aja kata dia kayak gitu. Nah, sebetulnya waktu itu aku kayak nggak terlalu tertarik ya, cuman karena didorong oleh temanku si Cesar itu, terus aku kan memang orang yang suka mencoba hal-hal baru sebetulnya. Mau mencoba hal-hal baru, dan kemudian dari situ aku, oke deh aku ikut casting, seperti apa sih sebetulnya. Nah ternyata nggak disangka justru aku terpilih menjadi pemeran utama perempuan di saat aku pertama kali ikut casting itu. Wah itu nyangka nggak sih akhirnya emang dipilih jadi peran utama lagi? Nah, nggak ada nyangka apa-apa sih karena dari keisengan kamu itu. Ya udah nothing tulus gitu, terus I'll do my best gitu aja. Aku pikir itu yang jadi jauh lebih penting ya, bahwa ketika aku bukan tidak peduli ya soal hasil itu kan itu adalah bonus, entah kamu terpilih atau tidak. Yang penting ketika dalam prosesnya itu kita sungguh-sungguh, kita memberikan yang terbaik. Kalaupun nanti misalnya ternyata terpilih nih, ya udah itu bonus. Kalaupun enggak, berarti masih ada sesuatu yang harus di-upgrade dari diri aku gitu. Oke, itu kan berangkatnya dari keisengan nih Kak ya. Banyak juga orang yang proses ke peraihannya yang sekarang tuh dari iseng-iseng. Tapi Kak Enisa begitu akhirnya kamu di-approve dan jadi pemeran utama saat itu, ini kita flashback dulu ya. Apa yang terjadi terus kamu yang apa yang harus aku lakukan? Nah itu tuh kayak gimana tuh persiapan dirinya setelah kan tadinya iseng-iseng nggak nyangka juga terus jadi peran utama. Nah ketika akhirnya kamu dikasih amanah untuk dipercayakan menjadi pemeran utama wanita justru di keisengan kamu, lalu reaksi kamu pada diri sendiri tuh kayak gimana? Nah sebenarnya waktu itu aku lebih ke bingung yang dalam artian bukan bingung karena kepilih ya, tapi aku dihadapkan pada pilihan bahwa ketika itu aku sedang menyusun tugas akhir skripsiku untuk S1 kayak gitu. Di mana aku juga sebetulnya sekolahnya kan aku di balik layar, jadi aku harus memproduksi sebuah produksi film, dan waktu itu aku memproduksi film feature dokumenter. Aku sudah siap dengan seluruh tim, naskah sudah siap, istilahnya tinggal berangkat bawa badan gitu ya. Jadi aku join dengan 2 orang teman aku, yang satu dia kameramen, yang satu editorku, dan akhirnya aku membuat keputusan bahwa karena aku sudah terpilih di film, yang jalan itu hanya kameramen dan editorku, jadi aku memisahkan diri dari produksi itu sebetulnya. Jadi waktu itu memang bingungnya karena itu kan sebetulnya pilihan ya antara tugas akhir dan juga kesempatan. Nah, saya pikir waktu itu kesempatan bisa jadi tidak akan datang 2 kali. Tapi tugas akhir ini masih bisa tetap dilaksanakan meskipun waktunya sedikit terlambat. Jadi seharusnya misalnya saya lulus 4 tahun gitu kan, jadi tertunda saya 5 tahun gitu baru. Masih 5 tahun. Bisa jadi dia tidak akan datang kedua kali. Oke. Ya kayak kesempatan bisnis ketika lihat peluang gitu, ini harus diambil. Karena ini nggak akan datang untuk yang kedua kali. Oke, keren banget sih. Jadi ini satu pelajaran nih yang kita ambil juga nih di awal obrolan kita sama Kak Anissa, bahwasanya hidup itu adalah pilihan. Tapi harus benar-benar jeli untuk menangkap peluang ya kan Kak? Ya. Dan beruntungnya, aku nggak tahu aku nyebutnya beruntung. Beruntungnya kamu nggak sia-sia mengambil pilihan yang kamu pilih saat itu gitu. Akhirnya walaupun pilihan satunya tetap bisa dijalankan juga walaupun itu delay aja sih waktunya. Iya, jadi kayak sebetulnya ketika peluang itu datang kan kita juga harus menghitung semuanya. Jadi ada pertimbangan juga, nggak bisa langsung sembarangan memutuskan seperti ini. Karena kan saya sudah tahu konsekuensinya bahwa ini memang tetap bisa berjalan, hanya saya harus lebih bersabar karena membutuhkan waktu yang sedikit lebih panjang. Sedangkan yang ini jika tidak saya ambil,
ini bisa jadi tidak akan datang lagi kesempatan untuk terjun di dunia ini. Oke, note Kak Nisa. Jadi walaupun pilihan yang satu lebih diutamakan bukan berarti pilihan yang lainnya itu ditinggalkan ya nggak sih, apalagi urusannya sama pendidikan. Oke. Ya, Dan itu juga masih 5 tahun doang sih Kak. Yang lain ada yang 8 tahun, 10 tahun tertatih-tatih. Jangan dong, itu harus semangat ya. Oke. Nanti kita bakal ngobrolin lagi proses berikutnya, apalagi soal filmnya ini yang ternyata juga tayang juga di festival film internasional. Ya nggak sih Kak? Pastinya Ya. Kak Nisa sebagai pemainnya salah satunya, bangganya nggak usah ditanya lagi. Tapi nanti kita akan ceritakan prosesnya juga, sama cerita-cerita di balik layar filmnya ini sama Kak Nisa. Dan tentu ada ilmu-ilmu lainnya yang bisa kita ambil dari sosok yang satu ini. Karena bukan cuman pemain film biasa, Kak Nisa ini backgroundnya juga pendidikannya kece, oke. Banyak yang harus diambil dari Kak Nisa. Jadi jangan kemana-mana. Kak Nisa, kita break jeda dulu ya Kak. Kita Oke. refreshing dulu dengerin lagu yang bisa bikin suasana sore hari di Kota Mataram yang lagi adem-adem mendung begini. Ditemani suaranya Kak Nisa juga dari kejauhan di Numpang-Nampang sore hari ini. Jadi makin seru suasananya. Jangan kemana-mana sahabat kreatif. Stay tune terus di 104,2 Pro 2 Suara Kreativitas. Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra. RRI Pro FM Suara Kreativitas. Suara Kreativitas. 104,2 FM Pro 2 Suara Kreativitas. Sahabat kreatif, masih di Numpang-Nampang sore hari ini. Kita masih bersama Kak Anissa Hertami. Halo Kak. Halo, selamat sore Sobat Kreatif. Kak Anissa ini mulai dikenal banget tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Anissa sejak film Sugija di tahun 2012 gitu ya. 2012. Berarti sekitar 8 tahun yang lalu kamu udah terjun di dunia acting ini. Walaupun backgroundnya sih sebenarnya Kak Anissa nggak jauh-jauh sih dari urusan perfilman ya, cuman di belakang layar gitu, di balik layar. Oke, lantas tadi udah diceritain juga kenapa Kak Anissa justru tertarik sekarang untuk banyak tampil di depan layar. Perbedaannya apa sih Kak? Di depan layar Jelas sama di berbeda belakang ya. layar? Maksudnya Passion, secara maksudnya proses kerjanya itu hype-nya pasti gitu kayak berbeda. gimana? Jadi kalau ya di belakang layar kan dia sebetulnya yang memproduksi, sedangkan yang di depan layar dia jatuhnya lebih ke talent ya, yang tampil, yang perform. Sedangkan yang di belakang layar kan istilahnya kayak support system yang juga mendukung bagaimana si penampil ini bersama dengan support system, kemudian nanti outputnya hasilnya adalah audiovisual ataupun film ataupun apapun itu sebetulnya yang kita lihat. Karena sebetulnya kan background pendidikan aku itu di broadcasting ya, jadi waktu itu concernnya tidak hanya soal film tapi lebih ke penyiaran termasuk radio. Aku dulu juga siaran radio. Oh, pantesan ya. Pantesan kenapa? Suaranya tuh renyah-renyah gitu ya. Asik dengerinnya. Iya, dulu di waktu kampus kita ada radio kampus gitu yang sebenarnya kayak school lab kayak gitu ya, university lab kayak gitu, di mana kita bisa bebas mengembangkan program, kemudian kita juga siaran di situ, dan kita juga punya TV kampus. Jadi selain
apa namanya teori-teori yang kita dapat selama perkuliahan waktu itu di broadcasting, kemudian kita juga bisa mengembangkan diri dan praktek langsung yang istilahnya sesuka kita, karena itu TV kampus dan radio kampus kan di bawah otoritasnya mahasiswa ya, meskipun dengan pembimbing dosen seperti itu. Nah jadi ya seru sih, dua-duanya di depan layar dan di belakang layar itu punya tantangan yang berbeda. Karena tentu saja semuanya untuk film sendiri adalah kerja tim, jadi kerja yang tidak bisa dipisahkan, baik itu yang di depan layar dan juga di belakang layar. Istilahnya pun aku juga memandang bahwa semua profesi yang di belakang layar itu penting, bahkan sampai teman-teman PU, kemudian teman-teman runner, karena kalau nggak ada mereka itu juga produksi nggak akan bisa berjalan dengan lancar, karena semua harus saling menjadi jalinan support system yang saling menyokong untuk bisa produksi film ini. Oke, tapi plusnya karena Kak Anissa juga punya background pendidikan juga yang di belakang layar bagaimana produksi, artinya ketika kamu juga harus aktif di depan layar sebagai pemain, jadi menurutmu itu benar nggak kalau aku berpikir bahwa kamu lebih memahami artinya kepada orang-orang yang ada di sekeliling yang di bagian produksi itu. Jadi Kak Anissa kan udah tahu bagaimana rasanya jadi orang-orang di belakang layar. Jadi ketika kamu di depan layar justru lebih bisa menghargai yang di sekeliling kamu, ya nggak sih? Ya, ada hal seperti itu juga. Jadi aku juga memahami ya kesulitan yang dialami teman-teman produksi. Nah nih misalnya kayak kemarin di pekerjaanku, jadi kebetulan ada yang cedera kakinya, misalnya cedera kakinya, kemudian di hari selanjutnya sebetulnya biasanya dari tim produksi itu sudah mempersiapkan jadwal, oh akan diambil tim atau adegan apa nih gitu, ternyata adegannya misalnya lari-lari seperti itu. Nah ketika itu kan sebetulnya aku juga harus, ketika aku diposisikan sebagai talent, aku juga harus memastikan kondisi kaki misalnya. Oh ini besok adegannya lari-lari, padahal hari ini sebetulnya aku sedang cedera gitu kan. Tapi aku juga tahu sekali bagaimana kerumitan itu akan terjadi ketika ternyata aku tidak bisa lari gitu. Jadi aku harus memastikan diri sendiri gitu. Ini aku bener-bener nggak bisa lari atau sebenarnya ini masih bisa diusahakan, karena akan sangat rumit sekali ketika semua harus diganti, apalagi adegannya melibatkan adanya ekstra, orang-orang banyak dengan persiapan teknis yang rumit seperti itu, jadi tidak bisa dengan mudah untuk di-switch, karena itu juga akan memakan waktu produksi lagi. Jadi ada juga pemahaman tentang hal-hal seperti itu, bahwa itu kan sesuatu yang rumit dan tidak mudah gitu kan. Karena kadang-kadang kalau misalnya ya udah main-main aja, taunya main gitu kan, kita nggak tahu kerumitan produksi. Jadi bisa saling lebih toleran lah di sini, sama-sama ngerti gitu. Jadi plusnya karena itu sama-sama ya. tahu banget, sama-sama saling mendukung kan di depan dan di belakang layar. Kali gitu ya, bedanya sama yang mungkin nggak seperti Kak Anissa ada pernah pengalaman di belakang layar, jadi ya beda mungkin ya. Tapi nggak tahu juga kalau Kak Anissa melihat sekarang perkembangan film Indonesia nih dengan talent-talent yang ada kan bermacam karakter gitu ya dari talent. Nah, bagaimana Kak Anissa memandang keberagaman dari masing-masing karakter talent ini sebagai pemain yang profesional juga? Gimana Kak? Memandang keberagaman karakter talent. Nah, ini yang sebetulnya supaya ada menarik juga keharmonisasinya, karena harmonisannya itu berjalan gitu kan? Iya, jadi ini sebetulnya menarik ya. Kalau kita ngomongin tidak hanya persoalan talent, bahwa keberagaman manusia jauh lebih luasnya. Nah, di dunia acting sendiri, keberagaman manusia ini kan juga menjadi penting, karena ini kan juga menjadi source ataupun sumber tabungan saya sebagai orang yang berkecimpung di seni peran, bahwa karakter manusia itu sangat beragam. Jadi justru ini menjadi kayak apa ya, laboratorium juga buat aku untuk mengamati perilaku-perilaku manusia ini. Jadi ketika misalnya untuk observasi, oh tokoh peran ini kayaknya cocok tuh sama karakternya itu yang suka ngambekan misalnya, oh atau ini yang manja gitu, oh atau ini yang smart kayak gitu. Karena itu menjadi hal yang menarik ya untuk berinteraksi dengan semakin banyak orang, dengan semakin banyak karakter. Aku pikir di situ kita juga bisa lebih mengenal diri kita sendiri juga di situ. Oh ternyata aku tuh kalau ketemu sama orang yang nyebelin banget, ternyata aku tuh orangnya nggak sabaran. Aku pikir tuh aku udah sabar misalnya gitu kan. Aku pikir aku udah sangat sabar, ternyata ini orang nyebelin banget. Aku jadi kaget tuh.
aku yang biasanya sabar jadi nggak sabar ya, jadi bisa menemukan sisi-sisi lain dari diri Dari kita diri juga sendiri. gitu. Jadi menarik ya. 8 tahun loh Kak Anissa udah artinya banyak melihat di lapangan karakter orang. Di situ tuh 8 tahun perjalanan karir kamu di dunia film Kak, apakah sudah banyak hal yang terjadi pada diri kamu, entah itu perubahan, entah kamu jadi karakternya lebih mengalah, lebih permisif atau lebih memaklumi, kayak gimana? Atau lebih ngegas Sebenarnya kalau gitu. itu tidak hanya semata-mata dalam persoalan aku kemudian berkecimpung di dunia film ataupun acting, bergaul dengan banyak orang yang kemudian banyak merubah aku Anissa yang 8 tahun lalu dengan Anissa yang Sekarang. hari ini kayak gitu enggak. Tapi lebih ya bahwa pengalaman bertemu banyak orang dan mengatasi masalah-masalah, mengatasi problem-problem ya, berhadapan dengan banyak situasi dan kondisi itu memang banyak mematangkan diri sebetulnya. Tapi aku pikir itu juga tidak akan berlaku apabila tidak ada keinginan dari dalam diri sendiri. Karena ada juga kok teman gitu, nggak harus aktor ya, siapapun ya, yang dia juga berkecimpung dengan banyak orang kayak gini. Ternyata dia yang 4 tahun yang lalu sama yang sekarang juga masih sama aja gitu. Misalnya sama-sama tetap nyebelin gitu. Itu juga ada, atau sama-sama yang nggak ada perubahan yang berarti dari dalam diri, karena itu kan harus ada dorongan dari diri ya untuk gimana sih kita supaya bisa selalu bertumbuh lebih gitu ke arah yang lebih positif kan, harapannya sih seperti itu. Oke Kak Anissa. Jadi kita bisa belajar banyak nih sahabat kreatif sama Kak Anissa ya, bagaimana kita justru bisa menyesuaikan diri di berbagai medan, dan itu efeknya juga untuk kedewasaan kita sendiri ya Kak Anissa ya. Iya betul. Nggak cuman di profesi sebagai sebagai seorang aktris aja atau aktor, tapi apapun profesi kita gitu ya Kak Anissa ya. Ini juga poin yang kita dapatkan di sore hari ini ngobrol sama Kak Anissa. Oke, jadi kita mau bahas lagi lanjut sesuai janji tadi tentang proses film Nyai, karena ini adalah produksi film yang terakhirnya Kak Anissa, maksudnya yang paling baru dari semua produksi-produksi film yang Kak Anissa bintangi. Enggak, sebetulnya setelahnya itu aku ada jalan film Lampor, sutradaranya Pak Guntur Suharyanto. Itu adalah genre horor pertamaku ya untuk di layar lebar. Oke. Terus kemarin juga jalan sama Koharvan, ini kemarin juga habis menang di festival di festival Happiest Film Festival kalau nggak salah, aku agak lupa. Itu film Empu, dia juga menceritakan tentang 3 tokoh perempuan yang penting di sini. Tapi film Nyai sendiri ini pastinya punya kesan tersendiri ya buat Kak Anissa. Boleh diceritain nggak sih Kak prosesnya film Nyai ini sendiri? Pengen denger langsung dari Kak Anissanya nih. Ya, Karena boleh. film ini ditayangnya bukan cuma di Indonesia ya. Di beberapa negara juga ditayangkan film yang sangat inspiratif ini. Ya, yang menarik memang dari film ini sebetulnya adalah bagaimana perkawinan antara dunia teater dan film. Sebetulnya film tentang ini kan dia mengambil waktu atau setting waktu itu tahun-tahun 1920 sekian, di mana sebetulnya itu film Indonesia pertama kali ya, ini film yang berjudul Lutung Kasarung pertama kali diproduksi. Nah, yang menarik dari film Lutung Kasarung ini adalah waktu itu dia mengkawinkan teater dan film juga. Jadi pemain film Lutung Kasarung ini sebagian besar adalah orang teater atau pemain-pemain sandiwara waktu itu ya, dari Ludru, dari apa yang kemudian main di film Lutung Kasarung. Nah, itu yang kemudian mencoba untuk dirayakan kembali melalui film Nyai. Jadi hampir seluruh lawan main saya di film Nyai itu adalah teman-teman yang berkecimpung di dunia teater di Jogja dan juga di Solo. Dunia teater dan seni pertunjukan di Jogja dan di Solo. Yang memang kemudian riset yang paling menyenangkan ketika saya terlibat dalam filmnya ini, jadi waktu itu saya nemu ada satu buku sebagai salah satu sumber literasi. Karena memang untuk memerankan filmnya ini kan saya membaca beberapa sumber literasi. Saya ingat betul judulnya
Nyai dan Pergundikan Hindia Belanda. Itu karangannya Regi Bay. Penulis, bukan karangan, maaf. Penulisnya Regi Bay. Nah, Regi Bay ini juga seorang dosen, mengajar, dia juga mengajar di berbagai tidak hanya di Belanda, karena sebenarnya dia dosen di Universitas Leiden di Belanda, tapi juga sampai ke Singapura kapan. Nah, saya sempat ngobrol sendiri dengan si penulis ini, jadi saya sempat berkirim surat ketika saya riset tentang tokoh saya film Nyai, dan itu saya mendapat gambaran-gambaran yang lebih jelas, karena sebetulnya penulis sendiri ini adalah keturunan Nyai juga waktu itu. Jadi kalau orang bertanya Nyai itu apa sebetulnya, nah ketika zaman penjajahan ya, sebetulnya sosok Nyai ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga ketika di Afrika waktu itu juga ada sosok-sosok seperti ini. Jadi bagaimana kemudian orang-orang kolonial yang mereka kesepian dan mereka mengambil istri dari pribumi seperti itu ya, untuk jadi ya waktu itu disebutnya teman kesepian lah, karena mereka jauh dari negaranya kayak gitu. Jadi sosoknya ini menjadi di mata masyarakat itu menjadi sosok yang ya dia disebut gundik, disebut pelacur seperti itu. Padahal sebenarnya kan dia juga sama-sama manusia, dan dia juga mengalami ketidakadilan sebetulnya sebagai seorang perempuan pada waktu itu, karena waktu itu Nyai jadi kalau dia memiliki anak dengan tuannya yang Belanda misalnya, itu dia melahirkan anaknya besar, anaknya itu bisa diambil dan dia nggak boleh ketemu sama anaknya gitu sama ya, sekali gitu, karena dianggap dia strata sosialnya itu di bawah anaknya masih memiliki ras keturunan dari Belanda, sementara kan dia pure pribumi kayak seperti itu. Nah, tapi yang diangkat dari film ini sebetulnya adalah bagaimana sosoknya ini diambil dari berbagai novel yang ada pada waktu itu, baik yang dari karangannya R.M. Tirto Adi Suryo, kemudian dari Tubuh Manusia, jadi Nyai Isah, kemudian Nyai Dasima, yang akhirnya diformulasikan menjadi sosok atau tokoh Nyai yang ada di film Nyai waktu itu sebagai seorang perempuan yang dia tidak menyerah begitu saja ya pada ketidakadilan yang terjadi pada dirinya, tetapi dia mampu melawan dengan caranya. Oke, dan perannya ini kan emang benar-benar peran yang emang harus menghantarkan pesan emosionalnya itu banget ya Kak Anissa, dan Kak Anissa harus memainkan itu. Jadi harus sisi tegarnya si Nyai ini Kak Anissa harus tonjolkan, tapi juga kamu punya perasaan yang kayak manusia biasa, yang kamu bisa nangis, diperlakukan seperti itu, harus menghadapi teman-teman suaminya yang stratanya itu jauh gitu kan, dan kamu juga harus mendeliver perasaan yang kayaknya semua orang harus juga ngerasain apa yang jadi perasaan Nyai ini nih. Berapa lama Kak Anissa butuh waktu untuk mendalami sebagai Nyai? Nah, berapa lama ini? Sebetulnya memang harusnya ya, yang ideal itu untuk persiapan film seperti itu paling nggak kita untuk ya ini termasuk yang karakter yang cukup berat untuk dimainkan, itu kita paling tidak itu 2 bulan, 1 bulan. Tapi waktu itu karena keterbatasan banyak hal ya, termasuk waktu, saya hanya punya waktu 2 minggu saja. Oke, 2 minggu mempersiapkan ya diri sebagai Nyai. Dan waktu itu saya dibantu dengan co-directornya ada Mas Gunawan Marianto atau dikenal dengan Mas Indil, dia dari Teater Garasi. Jadi kita sempat ada workshop juga dengan Mas Indil. Tapi berarti Kak Anissa emang udah masuk banget ke karakternya ini, karena 2 minggu doang tuh udah bisa lah artinya memerankan sosok Nyai ini. Aku pikirnya tuh sampai berbulan-bulan gitu ya. Padahal Kak Anissa sendiri bilang ini berat loh tokohnya ini. Cuman Kak Anissa modalnya 2 minggu, walaupun dibantu kan. Ada nggak sih perasaan Kak Anissa nggak percaya bahwa ini bener nggak kayak gini acting aku meranin ini? Ada nggak berkoordinasi dengan teman-teman di lapangan? Ya, jadi kita pasti sempat diskusi semua ya dengan tim produksi bagaimana ketika saya menciptakan Nyai ini kan, sebetulnya menciptakan karakternya ini bahwa ya dia sebagai perempuan Jawa yang dia memiliki perlawanan dari gesture tubuhnya dia, bahwa dia memiliki keangkuhan sehingga badannya lebih tegak misalnya ya, menjadi badannya lebih tegak gini karena memang dia tidak, kalau istilah jauhnya tuh ngelokro tuh kayak
puyuh gitu, gitu nyerah gitu, tapi dia lebih kayak tegap kayak gini dan ada sedikit mendongak karena bukan sombong tapi memang karena dia ingin menunjukkan bahwa terutama ketika berhadapan di adegan terakhir ya, kalau sudah nonton itu dia berhadapan dengan pengacara Belanda yang mau mengambil haknya dia. Itu bagaimana dia kemudian sangat mendongakkan dagunya karena dia sebagai pribumi ya, waktu itu ada perlawanan seperti itu. Nah, kalau dibilang berhasil atau tidak itu sebetulnya kembali lagi ke penilaian penonton, bahwa di sini saya sebagai seorang pemain saya sudah menyerahkan diri saya sepenuhnya pada karakter tokoh, menciptakan sebaik mungkin, yang kemudian itu juga dikelola dengan seluruh tim produksi ya, sutradara dan semuanya yang terlibat di dalamnya untuk membuat visualnya seperti apa sehingga hasilnya yang bisa dinikmati dan ditonton. Nah, kemudian kalau saya juga senang ketika ada feedback positif, dapat banget nyanyinya kayak gitu dengan hanya 2 minggu gitu. Berarti ada takaran-takaran yang saya bisa ukur juga sejauh apa, karena pun saya juga tahu itu ada kelemahan dan kekurangannya juga pasti ada gitu, di poin-poin mana yang saya tahu sendiri ketika proses seperti itu. Tapi overall Kak Anissa dan teman-teman yang menggarap produksinya ini puas lah ya dengan hasilnya. Ini kan filmnya udah cukup lama sih, 2016 kalau nggak salah ya Kak ya? Iya betul. Jadi udah berapa tahun yang lalu, hampir 4 tahun yang lalu ya. Tapi nah ini ada yang tanya tadi nih di live Instagram kita nih. Oke, ada Kak Biti Nandini. Hai Kak Nana dan Kak Anissa, mau nanya nih gimana sih caranya biar bisa dapet feel karakter pas meranin tokoh di film. Nah itu tuh yang Kak Anissa perankan, nampaknya Kak Anissa menurutnya itu sulit, tapi 2 minggu itu kayak oke, we are ready to do this gitu. Nah, ini kan sebetulnya memang proses keaktoran orang itu kan berbeda ya. Ada memang aktor yang dia berangkat dari akademisi, jadi dia juga tahu lebih banyak teori keaktoran. Sedangkan saya kan memang berangkat dari otodidak ya, dari pengalaman seperti itu. Nah, untuk pendalaman karakter sendiri yang pertama sebetulnya paling saya lakukan itu juga banyak dilakukan itu adalah proses mimesis atau meniru gitu ya. Jadi saya mencoba meng-create, makanya itu diperlukan studi literasi ya. Itu juga penting salah satunya ketika saya terlibat dalam filmnya ini. Makanya saya tadi cerita, saya mencari literasi novel, kemudian buku. Dan dari situ kan saya mendapat tabungan nih gambaran tokohnya ini itu seperti apa yang digambarkan dalam novel dan juga buku-buku. Kalau novel kan dia lebih ke fiktif, sedangkan yang buku yang tadi Nyai dan Beku dengan Hindia Belanda kan dia memang real ya, benar-benar real. Jadi kemudian saya membuat catatan misalnya poin-poin, dia karakternya begini-begini. Nah dari situ yang kemudian saya terjemahkan ke dalam bentuk visual. Visual ini ya melalui tubuh, gesture, kemudian apapun ya penampilan, kan perempuan Jawa seperti apa memakai kebaya. Jadi seperti itu. Nah itu yang kemudian akhirnya juga terjadi proses mimesis atau peniruan ya. Jadi saya menirukan dulu, perempuan Jawa biasanya kalau dulu seperti ini, coba aku tirukan dulu. Nah nanti kemudian dari menirukan itu baru kemudian dikembangkan. Sebetulnya ini seperti prinsipnya Ki Hajar Dewantoro, kalau orang pernah dengar kan. Dalam bahasa Jawa, niteni niroke nambahi. Artinya? Niteni itu adalah mengamati. Mengamati, kemudian menirukan, kemudian ditambahkan. Ditambahkan itu ya disesuaikan dengan kita sendiri bagaimana kita meng-create kayak gitu. Jadi seperti amati, tirukan, menambahkan ya. Aku lupa ada bahasa Indonesianya itu. Jadi itu dari situ sebetulnya yang paling basic step, paling mudahnya. Nah kemudian baru disesuaikan dengan tabungan-tabungan emosi seperti itu. Kalau dalam skala yang lebih lanjut ya, di acting itu bagaimana kemudian kita menjadi ada yang disebut dengan aku diri dan juga aku tokoh. Tapi untuk basic pertamanya sih yang saya lakukan yaitu tadi dimulai dari hal yang sederhana yang ada di sekitar kita, amati, tirukan dan tambahkan itu tadi. Tapi Kak Anissa emang banyak memerankan film-film ketokohan di Indonesia ya Kak ya?
Ya kebetulan memang peran-peran yang datang kepada saya mungkin karena karakter wajah saya kali Yang ya. Jawa, Bang Ayu Wajah-wajah gitu lama ya. gitu. Wajah lama gitu. Heeh. Kemudian saya banyak mendapatkan kesempatan di film-film biopik. Tapi akhir-akhir ini saya justru senang karena saya bermain di film-film yang lebih populer. Dan sebenarnya istilahnya saya tidak ada batasan khusus bahwa saya harus selalu bermain di film festival misalnya atau film apa gitu. Nggak ada sama sekali batasan karena bagi saya sebagai seorang yang berkecimpung di dunia seni peran justru saya membuka pintu seluas-luasnya terhadap beragam kemungkinan peran yang bisa saya mainkan, asalkan sebetulnya koridor batasannya lebih bawah. Satu, saya suka ceritanya, yang kedua saya juga suka sama perannya dan tertantang aja untuk memerankan. Kalau sutradaranya ngaruh nggak? Sutradaranya enggak juga kok. Maksudnya kan saya juga banyak bekerja sama dengan teman-teman yang sutradara debut ya, sutradara baru, bahkan teman-teman mahasiswa yang mereka saya ada mungkin untuk tugas skripsi atau tesis seperti itu. Karena saya pikir semua orang berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti halnya saya dulu juga. Saya diberikan kesempatan, jadi saya juga pay forward lah sama-sama gitu. Bahwa ya ini harus saling support, saling dukung kayak gini toh. Ini juga bagian dari regenerasi baru untuk dunia perfilman Indonesia juga. Berarti Kak Anissa welcome aja untuk semua genre juga dan siapapun itu yang mendirect dari sebuah karya. Kak Atau Anissa, saya suka tadi ceritanya, tokohnya, menarik nih kontennya, ayo kita kerjakan bareng, ayo saya support bareng-bareng. Oke, ngomongin masalah suka dan gak suka nih ya. Sebenarnya genre yang paling kamu suka dan paling kepengen dimainkan tuh apa sih Kak? Horor udah nyoba, gimana rasanya? Horor seru-seru serem. Seru-seru serem. Ini kan kalau orang kebanyakan cerita dari pemain-pemain film horor, kadang-kadang kebawa sama kehidupan pribadi di dunia nyata. Kamu ngalamin gak sih yang kayak gitu? Maksudnya lihat-lihat penampakan kayak gitu? Kali. Nggak, kalau soal ini hubungannya sama keaktoran ya, ke kehidupan pribadi itu sebetulnya memang ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Karena misalnya di film pertama saya, Sugi ya, ketika saya mendalami peran saya, Mariam di situ, nah, karena saya waktu itu belum mengerti metode istilahnya melepaskan karakter. Jadi ternyata setelah saya ngobrol, belajar, berjumpa banyak orang itu memang harus ada yang dirilis gitu ya, antara batas dengan saya sebagai Anissa dan saya sebagai tokoh kayak gitu. Jadi waktu itu tokoh itu kebawa sampai 2 bulan di kehidupan saya. Saya nggak sadar, justru yang sadar kayak orang-orang sekitar saya yang dekat gitu. Kamu kok kebawa tokoh itu kayak gitu. Jadi sebetulnya nggak hanya ada batasan dengan horor ataupun tidak. Nah memang seru aja sih. Terus kalau tadi ditanyain apa sih yang paling disuka, pengen dicoba diperanin? Coba perankan. Karena aku belum pernah ada di full film action ya, itu kayaknya seru deh. Aku bisa belajar koreo untuk fighting kayak gitu, karena selalu menemukan hal baru, jadi upgrade skill lagi. Misalnya di film ini aku dituntut untuk misalnya aku harus latihan jujitsu selama 3 bulan. Nah kayak gitu kan aku juga senang karena aku dapat keterampilan baru gitu. Soalnya latihan mana gitu ya, latihan. Wah seru juga tuh. Pengen juga boleh. Aduh, kalau itu mah mungkin nggak perlu latihan ya. Tapi seru juga nih para penikmat film, kalau yang sudah kenal sama Kak Anissa tuh pengen ngeliatin dari Kak Anissa ini sosoknya yang dilihat ayu, terus main film action cocoknya jadi peran apa ya gitu ya. Bela dirinya apa yang dia kuasai ya. Oke, Kak Anissa nih ada yang bergabung di 081802057000 ya, karena kita masih culik waktunya Kak Anissa nih beberapa menit lagi. Kak Anissa, aku Bayu di Mataram. Boleh tanya nggak sih Kak, kan ada Kak Anissa memerankan banyak film. Bagaimana melepaskan masing-masing karakter yang ada di film yang Kak Anissa mainkan? Oh wow, ini pertanyaan yang bagus ya, Bayu. Jadi memang yang aku bilang tadi, sebenarnya akhirnya ketika saya belajar acting itu seperti juga saya belajar tentang manusia dan juga belajar untuk lebih mengenali diri saya lagi. Jadi saya harus tahu betul bahwa saya sebagai seorang Anissa itu kebiasaan sehari-harinya seperti apa, emosi menghadapi orang itu seperti apa. Maka kemudian
ketika itu menjadi tokoh yang lain, saya benar-benar harus bisa membedakan bahwa oh ya ini tokoh, ini bukan Anissa kayak gitu. Dan memang harus ada proses rilis ya. Proses rilis orang tuh bisa macam-macam. Selama dalam forum diskusi saya dan teman-teman, itu bisa ada yang dengan misalnya sembahyang, puasa, ataupun ada juga yang ke party kayak gitu yang bisa harus teriak. Ada juga yang harus lari ke pantai gitu teriak-teriak kayak gitu macam-macam. Nah, saya sendiri lebih ke ya banyak hal yang sebetulnya saya coba ya. Tapi misalnya kayak saya harus tahu nih Anissa misalnya Anissa nih suka pikniknya ke pantai juga. Yaudah, misalnya habis itu gimana sih saya nyempatin waktu untuk ke pantai terus menikmati sore ataupun menikmati pagi di situ, dan saya tahu itu adalah Anissa bukan karakter yang kamu mainkan di belakang itu ya. Ih Kak Anissa kok jadi ngeh gitu ya. Pertanyaan si Bayu ini kan setiap film yang Kak Anissa mainkan harus melalui proses observasi terus melekatkan peran itu. Nah itu berapa lama ya Kak kamu kembali ke diri sendiri yang biar gak kebawa-bawa sama peran itu? Itu tergantung kemelekatan si karakter ini ke yang paling kita. melekat Jadi karakter apa coba? Nempel banget. Kenapa? Yang paling nempel tuh dari semua film peran yang kamu mainkan itu yang mana Kak? Itu yang film pertama saya, Mariam. Mungkin karena saya juga istilahnya benar-benar langsung dari otodidak, kemudian langsung mendapatkan kesempatan sebagai pemeran utama wanita, dan saya belum mengerti metode merilis tokoh ya waktu itu. Saya belum tahu, jadi ya itu kebawa ke kehidupan saya sampai 2 bulan loh. Waduh. Dan itu ternyata tidak hanya terjadi pada saya. Jadi waktu itu yang pemeran tokoh utama prianya, dia adalah salah satu kuratornya dari Salihara ya, namanya Mas Nirwan Dewanto. Dia juga cerita ke saya, wah gila nih, tokoh ini masih nempel di aku sampai dia juga cerita 2 bulan tuh baru hilang. Karena sebetulnya dia juga bukan dari basic seni peran, walaupun dia sering di tempat beliau bekerja ini sering mengadakan pertunjukan, dia juga menulis review segala macam soal itu begitu. Tapi untuk berkecimpung sebagai aktornya tuh ya bisa dibilang ya sama seperti saya waktu itu sesuatu yang baru gitu, dan ternyata itu juga tokoh itu melekat sama dia. Jadi saya merasa ada temennya nih gitu yang melekat. Tapi itu yang paling lama sampai 2 bulan ya waktu itu, kayak yang sadar ya benar-benar orang-orang dekat saya, teman-teman saya kayak gitu. Karena misalnya saya sampai tidak sadar merubah tatanan rambut saya waktu itu. Jadi biasanya kan saya suka kayak digerai, udah kejadiannya waktu itu kayak suka dikucir, dikebelakangin kayak gini, kayak di kebawa gitu ya. Anak-anak yang sadar ya. Kok rambutnya gitu sih? Oh iya. Oke, terus ada cara-cara ngomongnya juga yang jadi kebawa peran gitu kan? Ya nggak sih Kak? Iya. Kan beda-beda tuh, kamu jadi Nyai, jadi Mariam, terus jadi siapa lagi ibu, siapa ada yang film yang kamu jadi peran ibu-ibu juga itu ya. Ada beberapa ya. Nah ini Kak ada yang SMS saya juga di 081802057000. Tips Kak buat bisa mendalami peran, kebetulan aku juga anak teater. Nggak tahu nih namanya udah siapa. Ya, sebenarnya ya. Ini mungkin baru bergabung, baru pulang dari jogging. Tadi tipsnya yang paling gampang, mungkin kalau kamu anak teater, kamu pasti juga sudah barangkali sudah mendengar sharing-sharing soal teori-teori keaktoran ya dari komunitas teater kamu. Tapi kalau yang saya lakukan sih tadi adalah proses mimesis, menirukan, tapi tentu saja dengan amati, tirukan dan tambahkan. Jadi nothing as origin as nothing lah kalau aku bilang kayak gitu. Proses jadi amati, tiru dan apa tadi? Tambahkan. Amati, tiru dan tambahkan. Oke, Kanisa, asik banget sih ngobrol sama kamu. Ternyata dia penyiar sahabat kreatif, pantesan ya. Ini sampai besok kita juga ini ya. Nyambung ya. Jadi kalau ngedengerin dia tuh adem, terus emang sosoknya juga ayu banget dan smart. Oke, banyak banget nih hari ini yang bisa kita ambil dari sosok Kak Anissa. Walaupun sekarang dunia perfilman juga terdampak sama pandemi ya Kak ya. Jadi ada nggak sih ke depannya Kak Anissa produksi-produksi yang direncanakan baik di belakang layar ataupun sebagai talent, sebagai artis? Ada nanti yang akan diproduksi. Dan ini kebetulan kemarin saya juga
tesis dan saya ambil S2 pasca sarjana di ISI Surakarta Solo. Saya juga ambil mayornya justru di belakang layar, directing. Jadi ada salah satu film saya yang saat ini sedang dalam proses editing. Oke, satu pertanyaan lagi. 5 tahun ke depan, apa ekspektasi Kak Anissa pada diri sendiri di dunia acting? Ekspektasi saya tentunya saya bertumbuh secara positif dalam segala aspek ya, mental, spiritual, emosional, dan banyak hal. Tapi tentu saja saya sudah bisa menjalankan bisnis saya yang bisa menghasilkan lebih banyak uang. Sekarang udah ada bisnisnya. Untuk membantu lebih banyak orang. Oh gitu. Tapi sekarang lagi ngejalanin bisnis juga. Ya, sedang merintis kira-kira apa yang bisa saya kerjakan. Oke, mudah-mudahan sukses loh Kak Anissa. Aku nggak puas 1 jam ini seriusan karena banyak banget yang mau ditanya. Ada SMS juga nih dari Rista di Mataram, tanyain tentang peran yang paling sulit dan lain-lain. Aku nggak bisa lanjutkan numpang-nampangnya 1 jam. Produsernya udah kasih kode, kita udah kehabisan waktu. Keasikan. Bener-bener harus ya, janji Kak Anissa walaupun sibuk. Iya, boleh, jadi teman-teman kita sahabat kreatif di Mataram pengen denger cerita kelanjutan lagi, produksi-produksi baru lagi, sisi-sisi lain dari Kak Anissa belum kita explore loh hari ini ya. Ternyata dia punya jiwa bisnis juga. Ini yang akan kita ulik nanti sahabat kreatif. Tapi untuk hari ini cukup sampai di sini kebersamaan kita sama Kak Anissa. Kak Anissa, mudah-mudahan kamu selalu sehat, karirnya makin lancar, makin mudah untuk mau berbagi ilmu, cerita Kak ya. Dan juga peran yang kamu idam-idamkan nanti di film action atau yang lainnya itu bisa terwujud dalam waktu dekat. Amin. Makasih Kak Anissa, banyak doa dari kami di Mataram Kak. Iya. Dan sampai jumpa. Selamat sore Kak Anissa. Oke, sahabat kreatif, itu dia kebersamaan kita bersama Kak Anissa Hertami. Yang luar biasa banget kan, pastinya banyak hal yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari Kak Anissa secara pribadi ataupun juga sebagai seorang profesional, sebagai pemain film. Teman-teman yang sekarang lagi mencari ilmunya, lagi kuliah, mendalami dunia acting, jadi anak teater dan sebagainya tadi ya, ataupun yang lain-lainnya, sebenarnya yang paling utama itu adalah mau mencoba. Terus seperti yang Kak Anissa bilang tadi juga, dari secara nggak langsung bisa tertangkap bahwa dia orangnya sangat profesional dan disiplin banget. Oke sahabat kreatif, sampai di sini kebersamaan kita di Numpang Nampang untuk edisi sore hari ini, dan kita ketemu lagi besok di Numpang Nampang dengan banyak tokoh, dengan banyak sharing juga dan pengalaman yang berbeda-beda. Jadi tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 Suara Kreativitas. Aku Kim Nana pamit undur dari ruang dengar kamu sahabat. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu jaga jarak, dan jangan lupa bahagia. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.